Biar musik malun dengan lembut, biar setiap pribadi tetap datang dalam hadirat Allah. Siapkan hatimu untuk diberkati oleh kebenaran firman-Nya. Buka hatimu untuk Allah Roh Kudus bekerja, menyampaikan isi hatinya Tuhan. Di tengah-tengah keadaan zaman, di tengah zaman yang serba membuat keadaan itu menjadi berat, kita butuh kuasa Tuhan. Kita butuh anugerah Tuhan. Agar ibadah pada siang hari menjadi ibadah perjumpaan saudara dengan Kristus. Bukan menjadi sebuah ritual, bukan menjadi sebuah kebiasaan. Tapi siang hari ini Kristus sendiri yang turun tangan menjamah saudara. Rohnya yang kudus, rohnya yang suci memberkati hidupmu, bahkan menghibur keberadaanmu. Agar mulai siang hari ini engkau dan aku menjadi pribadi-pribadi yang baru, dikuatkan, diteguhkan, keluar sebagai pemenang. Terima kasih Bapa yang baik untuk pemakaian-Mu atas tim pujian penyembahan. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau boleh berkenan hadir dalam hadirat di tengah-tengah kami. Kami percaya di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kami percaya Roh-Mu yang kudus sudah ada bersama-sama dengan kami. Kami mau siapkan hati kami diberkati oleh sabda kebenaran firman. Terlebih kami mau membahas pengorbanan-Mu di kayu salib. Kami mau membahas mengenai karya keselamatan-Mu, tubuh dan darah Yesus. Urapi hamba-Mu agar lidah bibir perkataannya boleh mengajar dengan benar, tidak mengajar dengan salah. Agar setiap kata kalimat tanda kuasa mukjizat menyertai. Agar setiap kata kalimat membebaskan. Nama Tuhan yang dipermuliakan. Allah Roh Kudus, Engkau disambut di tengah-tengah kami. Berbicara atas setiap kami. Segala yang jahat kami cabut, kami ikat, kami patahkan kuasanya. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kubu pertahanan yang dibangun untuk menentang pengenalan akan nama Yesus tidak punya kuasa dalam hidup kami. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan, sama-sama dengan bangga kita katakan amin. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali saudara. Haleluya, puji Tuhan atas anugerah Tuhan saya bisa kembali melayani saudara pada siang sore hari ini. Terima kasih kepada Gembala Agung kita Tuhan Yesus Kristus untuk kembali mempercayakan anaknya melayani pada siang sore hari ini. Terima kasih kepada yang terhormat Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji bersama dengan Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Terima kasih, saya terhormat dan saya bangga bisa melayani di gereja yang penuh kuasa ini. Sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita mau mengangkat Alkitab kita tinggi di atas kepala. Mari sama-sama angkat Alkitab saudara tinggi di atas kepala dan sama-sama ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku percaya Alkitabku ini adalah firman Allah yang hidup. Aku adalah sama seperti yang difirmankannya. Aku adalah sama seperti yang dijanjikannya. Aku yang terima firman Tuhan, hidupku tidak akan sama lagi. Semua yang percaya kita katakan amin. Bilang kiri kanan saudara, kamu pasti diberkati. Ayo bilang saudara. Sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, kabar baiknya saudara selaku humas dari Gereja Tiberias Indonesia, mulai minggu depan tanggal 29 Agustus Gereja Tiberias kembali mengadakan ibadah secara on-site saudara. Saya percaya saudara udah jungkrak-jingkrak ya kan saudara, udah jumpalitan ya kan saudara ya. Saya percaya saudara sudah kangen, kami pun mengangeni saudara ya. Tentunya dengan protokol keamanan, protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah saudara. Jadi 29 Gereja Tiberias kembali beribadah. Saudara bisa cek di www.tiberias.org.id mengenai jadwal pelayanan lebih lanjut dan kita kembali berjumpa. Tentunya sesuai dengan kapasitas, tentunya sesuai dengan protokol keamanan kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Keluarkan judul tema khotbah saya pada hari ini. Saya nggak tahu kenapa Tuhan taruh di hati saya terus membahas mengenai communion, the secret of communion with God, atau rahasia perjamuan kudus, rahasia komuni bersama dengan Tuhan. Dikatakan do this in remembrance of me. Perbuat ini untuk mengingat akan aku. Kita akan bermain di kata kunci Yesus. Perbuat ini untuk mengingat akan aku. Jadi kata kuncinya perbuat ini. Setiap kali saudara mengangkat tubuh, mengangkat darah Yesus, saudara, tubuhnya enggak ada di sini saudara, mengangkat tubuh dan darah Yesus, Yesus mengatakan perbuat ini untuk mengingat
akan aku, mengingat akan Kristus. Ketika kita bicara mengenai sakramen, sakramen adalah sebuah istilah yang digunakan oleh tentara Romawi ketika mereka mengambil sumpah untuk mengutamakan kepentingan kerajaan di atas kepentingan pribadi. Jadi ketika berbicara mengenai sakramen, kita bicara mengenai sumpah untuk menaruh kepentingan kerajaan, dalam hal ini kerajaan surga, di atas kepentingan pribadi. Sakramen juga bersifat mengikatkan diri. Makanya gereja percaya sakramen baptisan, sakramen penyerahan anak, sakramen pernikahan, sakramen yang namanya kematian, dan sakramen yang namanya perjamuan kudus. Setiap kali saudara melakukan sakramen ini, saudara sedang berkata sama Tuhan bahwa ketika aku menerima tubuh dan darah Yesus, aku mengikatkan diri sama Kristus. Ketika aku menerima tubuh dan darah Yesus, aku sedang mengatakan kepada Kristus bahwa mulai saat aku menerima perjamuan kudus, kerajaan surga aku utamakan. Matius 6 ayat 33, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Jadi ketika saudara menerima perjamuan kudus tapi masih tetap mengutamakan kedaginganmu, saudara sedang melanggar aturan main. Jadi ketika saudara menerima perjamuan kudus tapi masih tetap mengutamakan bisnismu, saudara tidak ngerti arti dari kata sakramen. Makanya ketika kita menerima sakramen perjamuan kudus, kita sedang mengikatkan diri kepada Kristus. Saudara bisa tulis hashtagnya, perjamuan kudus mengikatkan diri dengan Kristus. Ini nggak main-main perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini kalau istilah orang Medan tuh bukan kaleng-kaleng. Bukan hal yang remeh-temeh. Bahkan perjamuan kudus lebih, bukan sekedar ritual. Jangan lakukan perjamuan kudus sebagai kewajiban agamawimu. Cuma sekedar angkat tapi nggak percaya Yesus mati di kayu salib. Cuma sekedar angkat tapi nggak percaya ada kuasa yang besar. Darah berbicara mengenai kehidupan. Ketika kita menerima darah, berarti darah yang kita terima itu kehidupan. Dari si punya darah itu is in you. Di dalam saudara, maka kitab katakan, jikalau aku tinggal dalam engkau, engkau tinggal dalam aku, mintalah apa saja. Jadi ketika saudara menerima perjamuan kudus, ini baru pembukaan udah ngegas pendetanya ini. Ya saudara, kita lihat firman Tuhan, saudara 1 Korintus 11, ayat yang ke-26, dalam terjemahan Inggrisnya, diskap, dikatakan, oh nggak apa-apa Indonesia ya, mungkin saya lebih cocok Indonesia gitu ya, maksud yang dikasih lihat ini. Sebab setiap kali kamu, ayatnya, silakan. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. 27. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Alkitab katakan, this cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it, in remembrance of me. Ini kata kuncinya. Lakukan ini sesering mungkin untuk mengingat akan aku. Jadi perjamuan kudus adalah continuing sakramen. Artinya perjamuan kudus adalah sebuah sakramen yang terus menerus. Kalau sakramen pernikahan hanya ketika saudara diberkati. Kalau sakramen baptisan hanya ketika saudara dibaptis. Kalau sakramen penyerahan anak hanya ketika penyerahan anak. Tapi sakramen perjamuan kudus berbeda dengan sakramen yang lain. Karena perjamuan kudus adalah sakramen yang berkelanjutan. Nggak cukup cuman beberapa gereja ya setahun 2 kali, setahun 3 kali. Ada yang sebulan sekali, ya itu urusan mereka. Tapi gereja Tiberias percaya, Pak Pariaji gembala saudara dan saya diajar oleh Tuhan, lakukan perjamuan kudus. Bahkan Pak Pariaji diajar bahwa nanti akhir zaman sebelum kedatangan Tuhan, orang gereja-gereja akan kumpul, gereja-gereja akan bangkit. Untuk apa? Melakukan kuasa minyak dan anggur. Melakukan apa? Perjamuan kudus. Mengingat kedatangan Tuhan. Setiap kali kamu melakukan ini, kamu sedang mengingat sampai kedatangan Tuhan, kata Alkitab. Jadi ketika kita bicara mengenai perjamuan kudus, banyak orang baca firman tiap hari boleh. Bagus. Nyembah tiap hari dibilang oke. Tapi ketika bicara mengenai perjamuan kudus tiap hari, orang udah mulai komplain. Kok perjamuan kudus tiap hari sih? Kok perjamuan kudus setiap saat sih? Loh kalau baca firman tiap hari boleh. Nyembah tiap hari boleh. Kenapa perjamuan kudus tiap hari nggak boleh? Asal tujuan saudara mengingat akan Tuhan. Pak Pariaji bukan tiap hari lagi, sehari 3 kali. Sesuai iman saudara. Saudara makan sehari 3 kali, makanan manusia.
Tapi kalau saudara mengingat Tuhan, saudara kalau mengingat orang yang saudara sayang, setahun 2 kali. Atau sebulan sekali. I'm sure, enggak. Saudara pasti mengingat Tuhan setiap saat. Jadi setiap kali saudara menerima tubuh, setiap kali menerima darah, saudara sedang mengingat Kristus. Nah, hari ini kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Apa saja? Yang pertama, kita bicara mengenai perjamuan kudus. Bahan saya cukup banyak, jadi kita cepat saudara. Ketika kita bicara mengenai perjamuan kudus, beberapa teolog membagikan perjamuan kudus menjadi 3 bagian. Ini dipercaya oleh gereja-gereja. Yang pertama, perjamuan kudus dikenal sebagai konsubstansiasi, yaitu tubuh Kristus hadir bersama dengan roti dan anggur. Konsubstansiasi. Jadi perjamuan kudus itu roti dan anggurnya tetap roti anggur, tapi tubuh Kristus yang tadi benar. Tubuh Kristus bersama ada di situ. Konsepnya konsubstansiasi. Ini yang pertama, yang kedua maksud saya. Tolong slide-nya diperbaiki. Dan yang ketiga, konsepnya adalah memorialisme. Roti dan anggur hanya lambang untuk pengingat pengorbanan Kristus. Nah, Tiberias percaya konsep yang pertama yang tadi ditampilkan, yaitu perjamuan kudus adalah transubstansiasi, perubahan substansi. Roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Yesus. Saudara bisa lihat ke saya. Ketika saudara angkat, masih menjadi anggur. Ketika saudara angkat roti, masih menjadi roti. Tapi dengan iman kepada Kristus. Ketika saudara mengangkat dengan iman kepada Kristus, Allah menghargai imanmu. Maka kita percaya, ketika masuk ke dalam tubuh kita, benar-benar darah Kristus, benar-benar tubuh Kristus. Yang percaya, kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa bagi Tuhan kita. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Ketika kita menerima perjamuan kudus, apa saja yang kita ingat? Apa yang harus kita ingat? Yang pertama, ketika kita menerima perjamuan kudus, ngomong-ngomong ada sebuah fakta yang menarik. Tahukah saudara bahwa 51 tahun yang lalu kurang lebih perjamuan kudus pernah dilakukan di bulan, bukan bulan sabit, tapi bulan, di planet bulan, kalau boleh dibilang planet. Perjamuan kudus pertama kali dilakukan oleh Buzz Aldrin ketika manusia pertama mendarat di bulan bersama dengan Neil Armstrong, bersama juga dengan Buzz Aldrin, saudara, dan satu lagi temannya. Buzz Aldrin sebelum dia mendarat di bulan, ini faktanya, beritanya sudah bisa lihat. Sebelum dia mendarat di bulan, Buzz Aldrin minta izin kepada NASA untuk minta 5 menit. Dia bawa dari gerejanya, gereja Presbyterian Church, kebetulan dia penatua di sana. Dia bawa dari gerejanya, ada perjamuan kudus, ada gambarnya. Dia bawa perjamuan kudus, tolong tampilkan gambarnya, ini gambarnya. Gambarnya berikutnya, perjamuan kudusnya. Contohnya, ini dia. Ini perjamuan kudus dia bawa ketika dia mendarat di bulan, dia minta 5 menit kepada NASA. Bahkan saya catat dalam catatan yang memberkati saya. Dikatakan demikian, minuman pertama yang dituang di bulan, cairan pertama yang dituang di bulan, makanan pertama yang dimakan di bulan adalah perjamuan kudus. Elemen tubuh dan darah Yesus. Ketika saya sedang belajar mengenai perjamuan kudus, saya baca mengenai fakta ini. Di bulan. Mengapa Buzz Aldrin melakukan ini? Dia mengambil ayat Yohanes 15 ayat yang kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara tinggal klik. Benarkah Buzz Aldrin melakukan perjamuan kudus di bulan? Karena Buzz Aldrin dia orang kedua, orang pertama Neil Armstrong. Kalau orang Indonesia pertama yang ke bulan namanya Selamet, orang pertama. Neil Armstrong mendarat di bulan dengan selamat. Hahaha. Kalau ada jemaat jungkir balik semua di sini. Ya kan, istri saya tunduk kepalanya karena dia malu. Jok suaminya kurang lucu. Tapi kalau ada jemaat percayalah lucu saudara. Ya kan, ketika saya baca ini, Buzz Aldrin dia orang pinter, nggak ada astronot yang matematikanya 3, nggak ada. Dia orang pinter, tapi dia tahu sebelum saya mendaratkan kaki di bulan, saya harus terima tubuh darah, saya harus terima perjamuan kudus. Dia tahu ada kuasa yang besar di balik tubuh dan darah Yesus. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Haleluya. Kita masuk dalam inti khotbah saya.
Saudara bisa baca nanti, ada beberapa orang menentang tindakan Bruce Adrien. Saudara bisa baca orang-orang ateis menentang, dan saudara bisa lihat, googling sendiri aja deh. Apa yang terjadi sama orang-orang yang menentang perjamuan kudus. Apa yang terjadi sama orang-orang yang menentang dengan korban darah Yesus. Saudara googling sendiri, baca kisah Bruce Adrien, saudara akan tahu. Kejadiannya mengerikan, saya nggak enak ngomong di sini. Yang pertama, ketika kita the power of communion is to remember. Jadi kata kuncinya ketika saudara menerima perjamuan kudus, saudara sedang mengingat Kristus. Itu kata kuncinya, sedang mengingat Kristus. Dan ketika saudara mengingat Kristus, apa saja yang kita ingat? Ada 5 kebenaran. Kita cepat saja. The power of communion is to remember. Yang pertama, remember apa? To remember His way. Mengingat cara dan jalan dari Tuhan. Setiap kali saudara mengangkat perjamuan kudus, engkau sedang mengikatkan diri sama Tuhan. Engkau sedang berkata sama Tuhan, kerajaanmu more important dari kerajaanku. Jalanmu lebih penting dari jalanku. Jadi setiap kali saudara mendengar perjamuan kudus, engkau menyalibkan kedaginganmu. Engkau menghidupi firman-Nya. Engkau tidak lagi mengikuti jalan yang kau mau, tapi jalan yang Yesus mau. Engkau tidak lagi mencari cara dunia untuk keluar dari kesulitanmu. Engkau tidak lagi memakai cara dunia untuk mendapatkan yang kau mau. Bahkan engkau mati bersama Kristus. Lose yourself. Hilang hidup saudara. Biar Kristus yang muncul. Alkitab katakan, biar dia makin bertambah, aku makin berkurang. Hari-hari ini firman Tuhan yang Tuhan taruh di hati saya sama istri saya. Biar dia makin bertambah, aku makin berkurang. Biar orang gak lihat Gideon. Yang orang lihat tiap kali orang lihat Gideon, orang lihat Yesus. Karena buat apa orang lihat Gideon tapi gak lihat Yesus? Lebih baik Gideonnya gak diingat, tapi Yesusnya yang diingat. Katakan amin. His way, jalannya. Apa jalan? Kita lihat firman Tuhan, Yesaya 55. Ayat 8 dan 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Amin. Jadi setiap kali saudara menerima sakramen perjamuan kudus, engkau sedang declare sama Tuhan bahwa aku tuh nggak tahu apa-apa. Jadi jangan sok tahu. Jangan sok atur-atur Tuhan. Jangan sok bilang sama Tuhan, bagus kan begini Tuhan, enakan begini Tuhan. Dia Tuhan, we are not. Kita manusia, dia Tuhan. Dia tahu yang sedang dia perbuat. Dia ngerti apa yang sedang dia lakukan. Dia direktur terbaik yang pernah ada di muka bumi. Jadi jangan pernah guruin Tuhan. Jangan pernah meragukan jalannya. Setiap kali engkau nanti terima perjamuan kudus, engkau sedang bilang sama Tuhan, kehendakmu yang jadi. Bukan kehendakku yang jadi. Rancanganmu yang jadi. Dan ketika engkau berkata itu, siap-siap. Hidupmu akan dijungkir balikin sama Tuhan. Ketika engkau bilang, jadilah padaku seperti yang kau ingini, surga bilang, yakin. Dan kau bilang, yakin. Dan mulai terjadi, dijungkir balikin sama Tuhan. Tapi jangan takut. Awalnya doang, gak enak. Tapi endingnya, enaknya minta ampun. Yang percaya tepuk tangan dulu buat Tuhan. Ayo, lebih dahsyat buat Tuhan. Anak-anak muda, bilang jalanmu bukan jalanku, rancanganmu bukan rancanganku. Bilang sama Tuhan, batalkan rencanaku kalau rancanganku tidak berkenan sama rancanganmu. Bilang sama Tuhan, jangan dengar doaku kalau doaku tidak menyenangkan hatimu. Bilang sama Tuhan, jangan jawab mauku kalau mauku membuat aku jauh dari engkau. Itu baru kekristenan. Bilang sama Tuhan, saya doa sama Tuhan. Pintu yang saya minta Tuhan buka. Kalau Tuhan lihat aku gak layak di pintu itu, jangan dibuka, tutup. Tutup rapat-rapat. Saya bilang sama Tuhan hari-hari ini dalam doa saya sama istri, sama keluarga. Kalau rancangan yang Tuhan beri dalam pelayananku, dalam kehidupan kami, kalau tidak sesuai dengan rancangan Tuhan, batalin. Jangan dengerin maunya Gideon. Jangan dengerin maunya Amanda. Karena Gideon sama Amanda hamba Tuhan. Terserah. Hamba Tuhan. Gak boleh dipisah. Kalau cuman hamba doang, ngeri. Dia jadi hamba, padahal kita anak.
Tapi kalau hambanya nggak ada, jadi Tuhan, sombong dia. Makanya disebut hamba Tuhan, bukan hambatan Tuhan. Hamba Tuhan. Hari ini doa sama Tuhan. Tuhan, saya bisnismen. Kalau yang Tuhan lihat dalam bisnisku nggak benar, hancurin. Tuhan, saya seorang pengusaha. Tuhan, saya seorang pengerja. Tuhan, saya seorang suami. Tuhan, saya mau buat ini. Kalau Tuhan lihat nggak benar, hancurin. Jangan dengerin saya Tuhan. Karena Tuhan lebih tahu. Katakan amin. Alkitab katakan demikian, biar saudara bisa mengerti kebenaran firman Tuhan. Ulangan 11, ayat yang ke-22 dan 25. Silakan. Sebab jika kamu sungguh-sungguh berpegang pada perintah yang kusampaikan kepadamu untuk dilakukan, dengan mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya dan dengan berpaut padanya, maka Tuhan akan menghalau segala bangsa ini dari hadapanmu, sehingga kamu menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu. Setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, kamulah yang akan memilikinya, mulai dari padang gurun sampai gunung Libanon, dan dari sungai itu, yakni sungai Efrat, sampai laut sebelah barat akan menjadi daerahmu. Tidak ada yang akan dapat bertahan menghadapi kamu. Tuhan Allahmu akan membuat seluruh negeri yang kau injak itu menjadi gemetar dan takut kepadamu, seperti yang dijanjikan Tuhan kepadamu. Sedikitnya ada 5-6 janji Tuhan. Setiap tempat yang diinjak telapak kakimu jadi milikmu. Setiap bangsa yang kau hadapi sekalipun lebih besar, lebih kuat, gak akan bertahan sama kamu. Siapapun yang menghadapi engkau akan Tuhan buat jungkir balik. Bahkan Alkitab katakan orang yang ketemu sama engkau akan gemetar dan takut kepadamu. Karena kenapa? Tuhan beserta engkau. Ayat 23, 24, 25 hasil dari ayat ke-22. Apa 22? Mau 23? Mau 24? Mau 25? Taat dulu di 22. Jadi 22 nggak berdiri sendirian. 23, 24, 25 adalah hasil dari ayat 22. Ada banyak orang mengatakan, tetapi cari dahulu kerajaan dan kebenarannya, maka engkau akan ditambahkan. Orang Kristen cuma ingatnya apa? Ujungnya ditambahkan. Dia lupa ada awalnya. Carilah dahulu kerajaan Allah. Orang Kristen bilang, oh, orang yang mengandalkan Tuhan seperti tanaman di tepi aliran sungai, berbuah pada musimnya. Daunnya tidak menjadi kering, daunnya tidak pernah menjadi kering. Apa saja dibuatnya berhasil. Dia cuma ingat tidak menjadi kering, daunnya tidak pernah kering, apa kerja berhasil. Dia lupa yang pertama, orang yang mengandalkan Tuhan. 23, 24, 25 hasil dari 22. Sebab jika kamu sungguh-sungguh berpegang pada perintah yang kusampaikan kepadamu, untuk dilakukan dengan hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya dengan berpaut kepadanya. Saya bisa lihat ke saya. Bodoh amat sama orang lain. Gak usah pusingin omongan orang. Bagianmu, apakah engkau berpaut sama Tuhan apa tidak? Bagianmu, apakah engkau ikut jalan Tuhan apa enggak? Bagianmu, apakah engkau mengandalkan Tuhan apa enggak? Kalau engkau lakukan itu, tunggu tanggal mainnya di bioskop-bioskop kesayangan Anda. Tuhan akan membuat engkau naik bukan turun. Dia akan menjadikan engkau kepala bukan ekor. Tapi kalau ngandalin Tuhan enggak. Berpaut sama Tuhan boro-boro. Ikut jalannya jalan sendiri yang kita ikutin. Terus kita bilang, bangsa-bangsa gemetar. Bangsa yang mana Bambang? Yang kedua, kita cepat saja saudara. Yang pertama, when we, the power of communion, we remember His way. Setiap kali saudara mengangkat perjamuan kudus, engkau sedang bilang sama Tuhan, jalanmu lebih penting dari jalanku. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Tingkat kekristenan terbesar adalah ketika kita mati bagi diri kita dan hidup bagi Kristus. Itu kekristenan terbesar. Jangan sebut dirimu hamba Tuhan kalau masih engkau mengandalkan kekuatanmu sendiri. Yang kedua, when the power of communion is to remember His faithfulness. Untuk mengingat kesetiaan Tuhan. Mazmur 36, 6 dan 8. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setiamu sampai ke awan. Betapa berharganya kasih setiamu ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Mazmur 89, 2 dan 3. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya. Amin. Kesetiaan-Mu tegak seperti langit. Mazmur 117 ayatnya yang kedua.
sebab kasih-Nya hebat atas kita. Amin. Dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Wow, dia bilang sebab kasih-Nya apa? Hebat. Wow, pemazmur mengatakan sebab kasih-Nya hebat. Pemazmur mengatakan kasih setianya dibangun untuk apa? Selama-lamanya. Dikatakan aku hendak menyanyikan kasih setiamu selama-lamanya. Ratapan 3, 22-23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu. Selalu baru tiap pagi, baru tiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Rapnya bilang demikian rapnya. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Berikutnya, tak habis-habisnya rahmatnya. 23 bilang demikian. Selalu baru tiap pagi, baru tiap pagi. Sama-sama bilang, besar setiamu Tuhan. Angkat tanganmu. Besar setia. Gak heran Tuhan perintahin Papa Riaji, kembalikan kuasa minyak dan anggur. Kalau angkat darah Yesus, jangan gini nih, jangan ritual. Cuman kalau angkat darah Yesus, ingat, jalanmu bukan jalanku, rancanganmu bukan rancanganku. Yang kedua, ingat apa? Kasih setianya. Dia mati sampai di kayu salib. Dia bisa lari loh. Dia bisa bilang, Gideon gak layak diperjuangin, gue bubarin aja. Dia setia. Jadilah setia. Jadilah kuat. Jadilah percaya. Jangan lepas pengharapanmu sama Tuhan. Pak Pendeta, keadaan yang gak memungkinkan. Sejak kapan iman bergantung sama keadaan? Pak Pendeta, musuhnya lebih hebat. Sejak kapan iman ditentukan oleh siapa lawan kita? Pak Pendeta, keadaannya udah game over. Sejak kapan iman ditentukan oleh kata-kata game over? Pak Pendeta, kata orang udah gak mungkin. Sejak kapan kata manusia punya kuasa sama kata kita anak Tuhan? Jadilah kuat. Jadilah percaya. Jadilah setia. Ketika engkau mengangkat darah Yesus, engkau sedang bilang sama Tuhan, aku kan anak. Kau Bapa, setiamu akan menopang aku. Yang ketiga, ketika kita menerima perjamuan kudus, kita sedang mengingat His promises. Kita mengingat janji Tuhan. Saya suka sekali ayat Mazmur 145, 13 dan 14. Silakan. Kerajaanmu ialah kerajaan segala abad, dan pemerintahanmu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya, dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh. Wow. Dan penegak bagi semua orang yang tertidur. Wow. Saya ketika baca ayat ini, saya lompat-lompat saudara di tempat ruang doa saya. Tuhan setia dalam segala perkataannya. Penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Dia Tuhan yang menopang bagi semua orang yang jatuh. Dia Tuhan yang menegakkan bagi semua orang yang tertunduk. Saudara bisa lihat ke saya. Kalau hari ini engkau dihina, kalau hari ini engkau tidak diperhitungkan, kalau hari ini engkau tidak dianggap, kalau hari ini engkau dibilang underdog, kalau hari ini engkau orang-orang yang dianggap nggak mungkin, selamat untuk engkau. Lo kok selamat? Saya kan orang-orang yang dihina, saya kan orang yang nggak dianggap, saya kan orang yang nggak dihitung. Congratulations. Kenapa? Karena orang yang model kayak gitu Tuhan pakai. Justru sering-sering bilang sama Tuhan, saya nggak bisa, saya nggak mampu, nggak sanggup. Biar Tuhan yang menyanggupkan engkau, biar Tuhan yang memampukan engkau. Kasih kemuliaan, tepuk tangan buat Tuhan kita. Berikutnya kita lihat lagi kebenaran firman. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan apa? Amin, untuk memuliakan Allah. Ketika engkau berdoa sesuai dengan kehendaknya,
Dia adalah ya. Mazmur 119 ayat yang ke-50. Silakan. Inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janjimu menghidupkan aku. Wow, inilah penghiburanku dalam sengsaraku. His promises, janjinya mengingatkan, menghidupkan aku. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. 21 sama-sama kita baca. Ia dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Sama-sama bilang sama saya, Allahku berkuasa. Sama-sama bilang sama saya, dia lebih dari sanggup untuk melaksanakan janjinya. Amin. Yang keempat, ketika kita menerima perjamuan kudus, kita mengingat yang pertama jalannya. Kita mengingat kasih setianya. Kita mengingat janji-janjinya. Dan yang keempat, ketika kita mengingat menangkat perjamuan kudus, engkau sedang mengingat His love for us. Kasihnya atas saudara dan saya. Roma 8 ayat yang ke-38, 39. Silakan. Roma 8, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun segala makhluk lain, tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Katakan amin. 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-10. Silakan. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Amin. Inilah kasih itu, bukan kita yang mengasihi Allah terlebih dahulu, tapi Allah yang sudah mengasihi kita. Jadi ketika saudara mengangkat perjamuan kudus, saudara bisa lihat ke saya. Ketika engkau mengangkat perjamuan kudus, engkau mengingat kasihnya. Engkau mengingat janjinya, engkau mengingat kematiannya di kayu salib, engkau mengingat jalannya, engkau bisa minta apa saja ketika kita katakan aku dalam engkau dalam aku, mintalah apa saja. Artinya apa? Kalau udah Tuhan dalam kita kan gak mungkin minta yang aneh-aneh. Yang kita minta kan pasti sesuai sama Tuhan. Jadi jangan lagi kalau doa bilang sama Tuhan gini, Tuhan sosok rendah hati gitu, Tuhan akulah cacing-cacing di bumi, Tuhan, aku butiran debu di antara pasir. Itu bukan rendah diri, itu menghina Tuhan. Enggak, itu enggak rendah diri. Itu bukan rendah diri. Engkau sedang mengejek karya keselamatan di kayu salib. Ketika engkau mengangkat perjamuan kudus, engkau bisa bilang, aku anakmu. Aku sudah diadopsi oleh darah Yesus. I belong to you. Aku milikmu. Aku kepunyaanmu. Maka jangan stop perjamuan kudus. Dan yang kelima, yang terakhir, tim musik dan teman-teman bisa bersiap-siap. Ketika kita menerima perjamuan kudus, the power of remember. Jadi jangan lagi pernah mengangkat perjamuan kudus sebagai kebiasaan atau ritual. Tapi angkat perjamuan kudus. Saya atas anugerah Tuhan sudah bertahun-tahun ikut gembala sidang. Saya tim buletin sama beberapa pendeta, pendeta Jeffrey, pendeta Melvin, pendeta Cio. Tiap kali sudah malam beliau pergi ke ruang doanya, dia perjamuan angkat doa gitu, sungguh-sungguh, sampai maaf ya, matanya tuh jidat itu mengkerut gitu, karena saya tahu gitu, dia doa sungguh-sungguh. Tapi ada banyak orang Kristen angkat perjamuan kudus, bahkan kayak minum air putih, nama isinya darah Yesus. Yang benar, ingat gitu. Dia mati bagiku. Dia setia sama aku. Janjinya disediakan bagiku. Cintanya kepadaku begitu besar. Dan yang terakhir, ketika engkau terima perjamuan kudus, engkau sedang mengingat bahwa musuh sudah dikalahkan melalui hidup orang percaya.
dan membebaskan kita daripada lawan kita, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati, tapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut. Ayat yang ke-18, aku adalah awal dan yang akhir, dan yang hidup, yang aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan surga. Yesaya 54 ayat yang ke-17, setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Setiap orang yang melontarkan tuduhan terhadap engkau dalam pengadilan akan kau buktikan bersalah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan dan kebenaran yang mereka terima daripadaku. Demikian firman Tuhan. Wahyu 12 ayat yang ke-11, dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan dan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Ibrani 4 ayat yang ke-16 terjemahan Inggrisnya mengatakan demikian. Let us then, setelah semua yang sudah dengar tentang perjamuan, let us then approach the throne of grace. Communion table bahasa aslinya, mendekat kepada meja perjamuan with confidence, so that we may ask for and receive mercy and find grace to help us in our time of need. Mendekat kepada meja perjamuan. Jangan takut. Terima darah Yesus. Ada seorang anak kanker tulang. Divonis dokter harus terima sum-sum atau apa, saya nggak ngerti lah istilah kedokteran. Dalam suatu malam dia dengar pengajaran tentang perjamuan kudus yang diajarkan di gereja Tiberius. Banyak gereja gak sadar ini kuasanya dahsyatnya minta ampun. Banyak pendeta gak sadar karena iblis pengen saudara dan cuma menganggap ini sebagai ritual agar gak ada kuasa di situ. Ini orang kanker tulang loh, lagi nunggu donor tulang dan sebagainya. Saya gak tahu lah istilah kedokterannya. Dia terima perjamuan kudus dengan setia sampai waktu harus dioperasi. Dan ketika mau dioperasi dan sebagainya, ketika dicek, there is nothing wrong sama tulangnya. Sembuh, sempurna, sehat. Dokternya tanya, obat di mana? Alternatif ya? Bukan alternatif. Supernatural. Apa? Perjamuan kudus. Sini mungkin ada lagi nonton. Saya panggilnya Cici Esther. Dia lucu sih, menghina kuasa Tuhan melalui minyak urapan dan perjamuan kudus. Gak tahu dari mana kepleset, kena kepala, pendarahan dan sebagainya. Mamanya dari Ci Esther ini telepon, ada perjamuan gak? Kasih darah Yesus. Iman yang mengubah segalanya. Terima darah Yesus. Miraculous things happen. Cek ke dokter dan sebagainya. Sehat, sempurna. Padahal pendarahan dan sebagainya. Saya bisa ngomong on and on and on. Orang kanker udah gak terhitung. Makanya gak heran ketika perjamuan orang maju ke sini. Karena mereka tahu sesuatu yang hebat terjadi. Siapkan hatimu, terima tubuh dan darah Yesus. Sama-sama kita tutup Alkitab kita. Kita kasih tepuk tangan dan luar biasa bagi